Halo siswa-siswi hebat, apa kabar hari ini? Penuh semangat dan siap belajar hal baru ya. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana membangun komunikasi lintas budaya dalam agama Buddha dengan sikap bijaksana dan terbuka. Kita awali dengan pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian mendengar tentang komunikasi lintas budaya? Bagaimana cara kita sebagai umat Buddha saling memahami meskipun berasal dari tradisi yang berbeda? Anak-anak, pernahkah mendengar kata harmoni? Apa rahasianya? Komunikasi lintas budaya. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana kita bisa mencapainya. Kita juga akan belajar bagaimana menyelesaikan konflik yang mungkin muncul di lingkungan umat Buddha. Bersama saya, Bapak Tupari. Namo Buddhaya. Agama Buddha memiliki berbagai aliran seperti Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Setiap aliran membawa kekayaan dan sejarah serta filosofinya masing-masing. Namun bagaimana kita memastikan bahwa perbedaan ini menjadi kekuatan, bukan pemisah? Dalam agama Buddha, keberagaman aliran dan tradisi merupakan aset yang sangat berharga. Meski memiliki perbedaan dalam pendekatan dan praktik, seluruh aliran dan tradisi Buddha berakar pada nilai-nilai luhur yang sama. Penting bagi kita untuk membangun komunikasi lintas budaya dan lintas aliran agar dapat memahami dan menghormati satu sama lain. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan internal umat Buddha, tetapi juga membantu menciptakan harmoni di masyarakat yang lebih luas. Untuk membangun komunikasi lintas budaya dan juga lintas aliran diperlukan dua hal, yaitu sikap bijaksana dan sikap yang terbuka. Bagaimana kedua hal ini? Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, yaitu sikap bijaksana. Sikap ini meliputi pertama, menghargai keberagaman. Penting untuk kita menerima keberagaman aliran serta tradisi dalam agama Buddha. Setiap aliran memiliki latar belakang, sejarah, filosofi, dan praktik yang unik. Kedua, menghormati perbedaan. Hindari sikap menghakimi atau merendahkan tradisi lain. Perbedaan seharusnya dilihat sebagai kekayaan dan peluang untuk belajar, bukan sebagai sumber konflik. Ketiga, menyatukan melalui kesamaan. Meskipun beragam, agama Buddha memiliki banyak persamaan mendasar, seperti ajaran tentang 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, dan ajaran-ajaran lain yang disampaikan oleh Buddha. Jadikan kesamaan ini sebagai landasan untuk memperkuat persatuan dan pemahaman bersama. Sikap yang kedua yaitu sikap terbuka. Sikap ini meliputi pertama, siap belajar, yaitu membuka diri untuk mempelajari tradisi dan aliran lain sangatlah penting. Dengarkan dengan sungguh-sungguh dan pelajari hal-hal baru dengan pikiran dan hati yang terbuka. Kedua, menghindari prasangka. Jangan biarkan prasangka atau asumsi negatif mempengaruhi pandangan terhadap aliran dan tradisi lain. Berikan kesempatan untuk memahami keyakinan dan praktik mereka secara langsung. Kemudian yang ketiga, mengutamakan dialog. Terlibatlah dalam dialog yang jujur dan saling menghormati
dengan pemeluk tradisi lain. Berbagi pengalaman dan pandangan dapat memperkuat saling pengertian dan mendorong kerjasama lebih harmonis. Jadi, kenapa sih komunikasi lintas budaya dan lintas aliran itu penting? Karena dengan saling berbagi dan berdialog, kita memahami satu sama lain, hidup lebih rukun dan bekerja sama buat hal-hal yang baik. Lalu apa manfaatnya? Pertama, memperkaya pemahaman agama Buddha. Dengan mempelajari tradisi ini, kita memperoleh perspektif baru yang memperluas wawasan dan mendalami pemahaman kita terhadap ajaran Buddha secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, meningkatkan toleransi dan saling menghormati. Interaksi lintas aliran membuka ruang untuk saling belajar sehingga tumbuh sikap saling menghormati dan toleransi yang lebih besar. Manfaat yang ketiga yaitu membangun persatuan dan kerjasama. Melalui komunikasi yang efektif, berbagai aliran dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan mulia secara bersama-sama dan saling memberikan kontribusi positif bagi dunia. Lalu, bagaimana contoh penerapan komunikasi lintas budaya dan lintas aliran dalam tradisi Buddha? Contoh pertama adalah dialog antar aliran. Bayangkan sebuah diskusi antar pemuka agama tentang peran meditasi dalam mengurangi stres misalnya. Ini adalah contoh komunikasi lintas budaya yang membuka wawasan dan menciptakan pemahaman lebih dalam. Contoh kedua adalah kegiatan bersama, seperti membantu korban bencana alam dengan semangat gotong royong dan melibatkan semua umat Buddha dalam lintas tradisi. Dalam momen seperti ini kita bersatu untuk tujuan mulia tanpa memandang aliran. Contoh berikutnya adalah pertukaran pelajar. Siswa dari tradisi Theravada belajar di Wihara Mahayana atau dari Mahayana belajar ke Vajrayana dan sebaliknya. Ini memperluas wawasan dan saling menghormati antar tradisi. Jadi, anak-anak semuanya, komunikasi lintas budaya dan lintas aliran dalam agama Buddha itu penting banget. Dengan saling belajar dan menghormati, kita bisa memperkaya pemahaman, meningkatkan toleransi, dan yang paling keren adalah membangun persatuan. Semua itu membuat kita tidak hanya lebih kuat sebagai umat Buddha, tetapi juga bisa memberi manfaat yang besar terhadap dunia. Ini bukan satu hal yang tidak mungkin dilakukan. Komunikasi lintas budaya dalam agama Buddha adalah jembatan untuk memahami, menghormati, dan bekerja sama meski berbeda tradisi. Keberagaman bukanlah alasan untuk berpisah, tetapi peluang untuk saling belajar dan tumbuh bersama. Dengan komunikasi yang bijaksana, kita bisa membangun harmoni yang indah. Jadi, yuk kita mulai dari hal sederhana. Belajar terbuka, bijaksana, dan siap berdialog dengan siapapun. Mari kita mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang terbuka, bijaksana, dan siap membangun persatuan. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang komunikasi lintas budaya dan ajaran Buddha, saya mengajak kalian untuk mengunjungi portal belajarbuddha.id, platform pembelajaran yang penuh informasi yang berguna. Jangan lupa juga untuk mengunjungi dan berlangganan channel YouTube Pergabi, di mana kalian bisa menemukan lebih banyak konten inspiratif seputar ajaran Buddha. Anak-anak, sebelum saya akhiri, saya tutup dengan pantun ya. Jalan-jalan ke taman bunga, indah warnanya, banyak makna. Mari kita jaga harmoni bersama dengan komunikasi lintas budaya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri. Namo Buddhaya.